Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas dua saham, yaitu Indofood dan ICBP. Jadi yang Anda lihat sekarang ini adalah penampakan dari chartingnya INDF. Sebenarnya dari INDF dan ICBP, saya lebih suka pergerakan harga sahamnya ICBP. Jadi oleh sebab itu kita bahas dulu yang Indofood duluan. Yang Anda lihat sekarang ini, chartingnya Indofood, harganya di 6675. Seperti biasa, kita tarik dulu garis support dan resist, lalu kita lihat apakah sahamnya INDF masih layak untuk dikoleksi, lalu kira-kira buy-nya di mana dan sell-nya di mana. Oke, kita tarik dulu garis-garis support dan resist. Ini harganya sekarang di sini, ya. Jadi saya ngambil dulu di sini. Openingnya itu di 7400. Sebagai resistnya yang terdekat, ya sebenarnya ada lagi yang terdekat, kita ngambil aja dulu, kita tarik aja dulu garis yang bisa kita tarik. Harganya sekarang di sini, kita ngambil ke charting sebelumnya, candle ini ada gap, ya kita ngambil openingnya di 6650. Habis itu sebelumnya ini openingnya di 6475. Oke, 6475 saya ngambil sini saja, openingnya di 6525. Setelah itu di sini closing 6200. Habis itu saya ngambil lagi. Saya selalu lihat ada gap atau enggak gitu ya. Jadi charting itu saya selalu perhatikan charting ini ada gap atau enggak, lalu gap-gapnya itu di mana. 6950. Jadi biar Anda lebih gampang bisa melihatnya, saya zoom aja. Ya, saya zoom aja. Jadi di sini ada gap. Oke, di sini ada gap biar Anda gampang ya. Sini ada gap, lalu sini juga ada gap. Sini ada gap. Ya, di atas sini ada gap. Jadi ini adalah chartingnya INDF. Di sini ada gap juga. Ya, di openingnya ini 7600. Habis itu closingnya ini 7825. Ini sudah ketutup gapnya ya, 7825. Oke. Jadi ini adalah garis-garis support dan resist untuk sahamnya INDF. Harganya sekarang di 6675 gitu ya. Coba kita tarik garis Fibonacci ya. Coba kita tarik garis Fibonacci. Kita ngambil titik terendah di 5000. Betul kan? Ya, 5000. Lalu titik tertingginya sini di ini ya, di sini open height-nya di 8000. 8000. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi garis-garis support yang kita ngambil itu nggak jauh berbeda dengan garis yang ditarik oleh Fibonacci. Kita tarik 6200, dia punya tunggu 6 berapa ini? Ini di 5000 tadi ya. Di 5000. Oke. 6150 kita punya 6525, dia 6500. 6950 dia 6850. Jadi nggak jauh-jauh beda banget dari bagaimana kita tarik garis-garis support dan resist. Oke. Ya kita lihat ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi mau beli INDF, itu dari teknik tarik-tarik garis ini dia akan memberitahu Anda untuk tidak membelinya sekarang karena dia kemungkinan akan menguji gapnya sebelumnya di mana harga 6525 sebagai base untuk area support. Jadi kalau misalnya 6525 dia tembus, kemungkinan dia akan balik lagi ke 6200. Jadi kondisi ini hampir sama dengan kondisi Unilever yang videonya akan tayang di hari Senin pagi gitu ya. Anda bisa lihat nanti. Jadi untuk INDF rekomendasinya masih wait and see dulu. Tunggu sampai dia membuat satu base sideway seperti kayak gini ya. Seperti kayak gini, satu base sideway baik di area sini ataupun di area sini.
baru kita lihat apakah ini masih bisa dibeli atau enggak. Karena dia bearish sideways ini itu ada dua konsekuensi. Artinya ada orang yang beli, lalu pas lagi bandar lihat orang pada akumulasi, dia akan jual lagi sisa stok dia. Jadi bearish ini belum tentu adalah hal yang positif bagi kita ketika harga saham lagi turun gitu ya. Tapi ini hal yang positif apabila harga saham lagi naik. Jadi bearish ini adalah ibarat pisau yang bermata dua gitu ya. Jadi pas lagi dia lagi naik, bearish ini penting, pas lagi turun bearish ini juga penting, nggak kalah pentingnya dengan pada saat dia lagi uptrend. Oke, jadi kalau INDF masih rekomennya masih wait and see, kita tunggu aja dulu apakah dia akan nguji dan 6.200 apakah dia bisa bertahan di atas angka 6.200 atau tidak. Ya, kita lanjut ke ICBP, di mana saya lebih suka pergerakan harga sahamnya ICBP sih. Oke, jadi ini sudah di zoom in karena dia auto. Jadi harga ICBP sekarang di 9375. Ya. Kita tarik garis support dan garis resist. Jadi Anda bisa lihat ini ada candle hijau yang cukup panjang gitu ya. Jadi di sini pas ada gap. Di sini kita ngambil openingnya 9200. Closingnya 9300. Habis itu opening dari candle ini 9425. Habis itu ngambil closingnya di 10.025. 10.025 dalam hal ini kita ngambil 10.000 aja angka psikologis. Habis di situ sini ada gap. Ngambil gapnya ini closing di 8950. Habis itu opening ini di 8.700. Ya, 8.700. Habis itu Anda perhatikan lagi, ya, Anda bisa perhatikan lagi. Ambil lagi di sini opening 9.100. Habis itu ngambil chart ini openingnya 9.600. Oke, jadi ini adalah garis-garis support dan resist untuk sahamnya ICBP ya. Jadi ini support, resist gitu ya. Harganya sekarang di 9375. Jadi kita coba bandingkan dengan Fibonacci gitu ya. Ini low-nya 7750. 7750, ingat ya, 7750. Lalu high-nya kita ngambil 10.600. Jadi 7750 sama salah. Ini betul kan? Sorry. Hampir mirip ya. 7750 ke 8.000 10.600. Yang ini sedikit berbeda ya dengan Fibonacci, cuma ya bedanya nggak jauh-jauh banget lah. Oke, kenapa kita kasih lihat perbandingan dengan Fibonacci supaya teman-teman nggak raguin bahwa seperti yang saya bilang bahwa kebanyakan indikator itu base-nya itu adalah garis support dan resist gitu ya. Jadi kalau Anda bisa menguasai bagaimana Anda tentuin garis support ataupun area support dan area resist, Anda bisa lebih gampang dalam hal memutuskan bahwa pergerakan saham ini lagi menuju lagi sideways, ataupun Anda bisa lihat harga saham ini sudah boleh masuk atau belum gitu. Jadi itu adalah basicnya ya. Jadi Anda harus menguasain basicnya dulu sebelum Anda masuk ke indikator-indikator yang cukup kompleks bagi sebagian orang gitu ya. Cuman kebanyakan sekarang dari platform dari setiap sekuritas itu sudah menyediakan beberapa indikator teknikal, jadi Anda tinggal masukin aja kodenya, misalnya moving average ataupun Fibonacci, Anda bisa lakuin tanpa harus kalkulasi. Jadi yang kita ajarin di videonya TTG adalah Anda tidak perlu pakai indikator-indikator seperti itu, Anda cukup menguasain di mana titik
support, di mana titik resist. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya sebenarnya ya. Jadi indikator-indikator lain dulunya itu pas awal-awal saya masuk ke dunia pasar modal, baik itu saham ataupun forex, itu sering sekali saya pakai. Cuman seiring dengan berjalannya waktu saya merasa banyak kekurangan dari setiap indikator. Tentu tarik-tarik garis juga nggak perfect gitu ya. Cuman saya lebih nyaman pakai tarik-tarik garis karena indikator itu cenderung bias gitu ya. Cenderung bias. Mungkin sebagian orang bisa tahu lah biasnya di mana. Jadi kadang Anda lihat ini moving average, ini moving average-nya 21 sudah crossing 34, tapi lusanya Anda lihat tiba-tiba dia nggak crossing. Jadi hal-hal seperti itu sering terjadi sih. Jadi saya lebih suka ya udahlah, kalau gitu saya tarik-tarik garis aja sudah lebih dari cukup. Dan garis-garis yang kita tarik ini besok lusa dia tidak akan ganti, dia nggak akan bergerak gitu ya. Oke, kita lanjut bahas ICBP. Harganya sekarang di 9375. Tentu ICBP juga nggak akan beda dengan INDF kalau misalnya Anda mau beli gitu ya. Sorry, saya tandain dulu tempat gap-gapnya ya. Saya tandain dulu gap-gapnya biar Anda tahu. Oke. Gap itu adalah selisih ya. Kalau misalnya ada closingnya di sini, tapi dia bukanya bukan di ini, closingnya kan di 8950, tapi next day chartingnya itu openingnya itu bukan 8950, itu disebut sebagai gap. Jadi opening gap ataupun closing gap, whatever gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda lihat pola chartingnya ICBP hampir sama. Rekomendasi yang saya mau kasih tahu adalah kita tunggu dulu. Tapi ICBP itu agak berbeda dengan INDF biasanya ya. Karena yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya personal lebih suka pergerakan dari ICBP dibanding INDF. Jadi kalau misalnya ICBP itu akan lebih mudah naik turunnya gitu lah ya. Istilahnya untuk trading itu lebih suka lah ICBP. Jadi harganya itu 9375, kita tunggu ya. Kita tunggu apakah dia akan nguji ke area 9000. Karena ini trennya lagi turun. Ingat prinsip kita nggak pernah beli saham pas saham lagi turun gitu ya. Kita pas belinya itu pas dia lagi mau naik. Tapi Anda bisa lihat ini dia sedang membentuk base-nya. Kita seperti yang kita ngomong di INDF tadi, base ini belum tentu baik untuk kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung time frame yang Anda lihat. Kalau misalnya Anda hanya lihat dari bulan September ke bulan Januari sekarang, itu trennya itu cenderung turun. Ya. Trennya cenderung turun. Ya, trennya ini cenderung turun. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda lihatnya dari Mei, ya trennya memang naik gitu kan. Trennya memang naik, serong ke mungkin ini berapa derajat? 20, 30 derajat ke kanan gitu ya. Jadi tergantung Anda lihatnya di time frame yang mana. Cuma saya personal sendiri sih melihat ICBP akan cenderung turun. Karena kalau misalnya dari seorang investor dia beli ICBP, dia akan menilai lagi ya profitnya ICBP setelah dia akuisisi perusahaan yang di luar itu, Pinehill kalau nggak salah ya. Jadi dia akan lihat bagaimana prospeknya ke depan, lalu hasil aktual yang dihasilkan dari cash setelah dia akuisisi perusahaannya Pinehill itu. Jadi bagi investor itu cash itu paling penting. Ya, kalau misalnya perspektif ataupun forecast itu bagi mereka nggak penting. Mereka akan lihat aktual dari hasil financial report yang sudah diaudit ya beberapa waktu ke depan lah ya. Karena kan diakuisisi bahwa tahun 2020 gitu ya. Mungkin tahun 2021 berarti tahun depannya lagi baru bisa kelihatan cash yang di-generate dan cash yang keluar akibat akuisisi ini bagaimana dampaknya terhadap financial perusahaan ke depan gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya perusahaan yang penting bagi mereka itu adalah penjualan dan harus ada cash. Kalau kamu penjualan tapi nggak ada cash masuk, itu sama aja
penjualannya 1 triliun, pengeluarannya 1 triliun gitu. Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi bagi investor yang mereka lihat itu adalah cash flow in dan flow out-nya. Jadi kalau bagi kita itu kita sebagai seorang trader di mana kita hanya memanfaatkan fluktuasi harga saham sesaat, kita harus juga memonitor fundamental sebuah perusahaan. Ya, jadi bukan berarti seorang technical analyst, seorang trader yang mengadopsi charting teknikal itu tidak melihat fundamental sebuah perusahaan. Dia tetap lihat. Ya, dia tetap lihat. Makanya prinsip kita yang pertama adalah jangan sembarang beli saham. Masih ingat ya? Tolong dicatat 3 prinsip itu di buku dan ditempelkan di dinding ataupun di buku kalian lah gitu, biar Anda selalu ingat. Oke, untuk rekomendasinya ICBP juga kita hold ya. Kita lihat apakah dia akan turun menguji area 9.000 dan area 8.700. Area sini lagi. Ya, ini enggak itu loh, enggak panjang loh, enggak misalnya enggak susah loh. Ini cuma 7% loh kalau dia turun ke bawah sini. Ya, cuma 7%, cuma 600 berapa ini? 675 poin gitu ya. Jadi why not kita tunggu aja dulu daripada kita istilahnya average down yang nggak jelas. Mending uangnya itu kita pakai di saham-saham lain maybe gitu ya, atau Anda simpan cash, tunggu nanti baru Anda merasa nyaman buy di sweet spotnya Anda. Ya, Anda akan merasa lebih nyaman, tidak usah worry, tidurnya juga nyenyak. Untuk saham-saham yang cukup baik fundamentalnya kayak ICBP dan juga ya saham Unilever yang akan saya bahas di video besok pagi. Jadi ingat dipantau aja video Unilever besok pagi tayang jam 8.45. Oke, mungkin sekian dulu ulasan untuk ICBP dan INDF. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.